mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, saudaraku. Siapkan hati kita untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sebab kami semua memerlukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan lebih daripada apapun. Oleh sebab itu Roh Kudus Tuhan kiranya berkenan mengurapi setiap kami
supaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan ini. Kuduskan setiap kami ya Bapa dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Maafkan ketidaktepatan hidup kami ya Tuhan, apapun pelanggaran salah dan dosa kami. Kami percaya ketika kami memohon pengampunan Bapa, Bapa mengampuni kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Dan biarlah firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Itulah mengapa setiap orang selalu berjuang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Orang selalu berusaha, bekerja keras siang malam untuk bisa mencapai tujuan hidupnya. Ya tentu tujuan hidup yang ingin mereka capai di dunia ini. Dan biasanya tujuan hidup manusia pada umumnya yang ingin dicapai di dunia ini adalah memiliki kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup, ya. Mereka ingin memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan, supaya dengan semua yang mereka miliki, mereka bisa hidup menikmati kesenangan hidup dunia ini. Dan tentu kita lihat bahwa saat ini dunia terus menawarkan berbagai kesenangan hidup yang bisa dinikmati, saudaraku. Dan manusia pada umumnya akan berjuang untuk bisa menikmati berbagai kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia saat ini, saudaraku. Keadaan ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen, saudaraku. Sehingga tanpa disadari ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang juga terjerat di dalam cara hidup dunia. Artinya mereka rela bekerja keras, berjuang siang dan malam demi untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia yang ingin mereka nikmati, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup seperti ini tanpa disadari akan membuat banyak orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir daripada kehidupan ini. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir daripada kehidupan ini. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir daripada kehidupan ini. Kenapa kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan akhir dari kehidupan ini? Karena kita tahu hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, bukan kehidupan yang kekal. Atau bukan kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Kehidupan yang kekal atau kehidupan yang sesungguhnya itu baru akan berlangsung ketika kita berada di balik kematian. Jadi kita harus mengerti akan hal itu. Kehidupan yang kekal atau kehidupan yang sesungguhnya itu baru akan berlangsung ketika kita berada di balik kematian. Nah, oleh sebab itu, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus mulai mempersiapkan masa depan kehidupan kita untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Atau kita harus mulai mengarahkan arah tujuan hidup kita kepada kehidupan yang akan datang.
Nah, di kehidupan yang akan datang itu tentu tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, saudaraku. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang saya maksudkan di sini adalah kehidupan di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, tinggal bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Biasanya saudaraku, kalau saya berkata seperti ini, pasti ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan atau orang percaya yang tidak bisa menerima pernyataan ini. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi mereka sangat yakin bahwa ketika berada di balik kematian akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya katakan bahwa tidak semua orang bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, saudara jangan lalu mencurigai saya seolah-olah saya tidak mempercayai anugerah keselamatan di dalam Kristus dan mempersulit orang untuk masuk surga. Bukan begitu, saudaraku. Saya sangat percaya bahwa hanya oleh anugerah itu kita bisa diselamatkan di dalam Kristus. Tetapi ingat baik saudaraku, kalau kita sudah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus yang menjadi jaminan untuk kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, maka kita harus melihat anugerah itu sebagai tanggung jawab yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaganya? Sama seperti yang firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah selama ini kita sudah hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Allah? Sudah atau belum, saudaraku? Ayo mari kita jawab dengan jujur. Di sepanjang hidup kita selama ini, sudahkah kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Ini persoalannya, saudaraku. Mengerjakan keselamatan itu artinya selama hidup kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Artinya kalau selama ini kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, lalu waktu Tuhan itu tiba atas kehidupan kita secara tiba-tiba, maka kita ditemukan sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau ditemukan sebagai pribadi yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika kita berada di balik kematian nanti, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Oke, kita lihat lagi Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kita sudah sering membaca ayat ini, tetapi mari kita lihat lagi supaya kita semua benar-benar menyadari akan hal ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, kita tidak bisa membantah akan kebenaran ini, karena yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hendak berkata, bukan karena kita memanggil dia dengan sebutan Tuhan, lalu kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau kita memanggil dia dengan sebutan Tuhan, maka panggilan itu baru benar-benar benar, ya. Artinya kita memanggil Kristus dengan sebutan Tuhan itu baru benar ketika kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau tidak, maaf, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab orang yang diterima adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga.
Jadi saudaraku, tadi di awal saya katakan, saudara jangan mencurigai saya seolah-olah mempersulit orang lain masuk surga. Tidak, ini kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang berkata demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat juga perkataan Tuhan Yesus pada ayat firman Tuhan yang lain. Ketika ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lukas pasal yang ke-13, lalu kita baca mulai ayat 23. Lukas 13, kita baca mulai ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Perhatikan ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi ini jelas sekali saudaraku bahwa tidak mudah seseorang bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tidak gampang untuk masuk sorga saudaraku. Jadi jangan merasa kita ini sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, lalu nanti pasti masuk sorga. Saudaraku, kalau sudah menjadi orang Kristen, orang percaya atau anak-anak Tuhan, lalu gampang masuk sorga, ya? Kok sorga itu gampang sekali ya? Sorga itu murahan sekali. Padahal anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dibayar dengan darah yang tak bernoda, tak bercacat. Darah yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di atas kayu salib. Lalu bagaimana mungkin kalau kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tetapi setelah menerima anugerah itu, kita tidak pernah mau hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagaimana mungkin saudaraku kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Kalau orang yang hidup sesuka hatinya sendiri, hidup dengan cara hidup dunia, hidup mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya, lalu dengan gampangnya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal itu sama dengan kita mempermainkan Allah, saudaraku. Dan ingat baik, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-6, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur di dalam daging artinya ketika kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, hawa nafsu diri kita sendiri, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging hanya karena mengikuti hawa nafsu diri kita yang ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Maka pada akhirnya seperti yang firman Tuhan katakan, yang akan dituai adalah apa? Kebinasaan. Sekali lagi, orang yang hidup menabur di dalam daging pasti akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi kalau orang yang menabur di dalam roh, artinya ketika kita memberikan segenap hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, supaya di sepanjang hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan, semua itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga, atau apapun yang kita lakukan sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga, maka yang akan kita tuai nanti adalah hidup yang kekal dari roh itu. Artinya,
Yang akan kita tuai nanti adalah kita akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Bapa di surga. Jadi ingat sekali lagi, saya harus katakan dengan tegas, tidak gampang seseorang akan diterima di dalam kerajaan surga kalau ia tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita perhatikan cara hidup kita saat ini. Kita arahkan kemana hidup kita saat ini? Apakah kita arahkan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Atau kita mau arahkan itu hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya? Orang yang mengarahkan hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya tidak akan pernah lagi memikirkan perkara-perkara duniawi. Tidak akan pernah lagi tertarik dengan tawaran-tawaran dunia ini. Sebab ketika kita mau sungguh-sungguh arahkan hidup kita tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, maka kita akan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kolose pasal yang ketiga, kalau kita membacanya mulai dari ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi saudaraku, kalau saat ini kita hidup, kita masih mengarahkan arah hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita sedang menarik diri kita, atau dengan kata lain kita sedang melepaskan keselamatan kita yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita sedang menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.